Halo, nama saya Aldo. Hari ini saya mau bikin video yang 15 lagi. Sekalian saya share dulu. Saya mau sharing sama teman-teman, berbagi cerita, ya, berbagi hidup, berbagi kasih tentang kasih Tuhan, di mana hampir 2 tahun yang lalu Tuhan mengasihi hidup saya, yang membuat saya merasa, wah, ini Tuhan nyata banget dalam hidup saya. Pertolongan, kasihnya itu benar-benar saya ngerasain kalau Tuhan itu benar-benar ada. Ya. Harapan saya dari video ini banyak teman-teman yang terbuka hatinya, dan yang masih ada keraguan, Tuhan itu ada nggak ya? Ya Tuhan itu ada gitu kan. Saya tunjukin dari kisah saya yang hampir 2 tahun yang lalu ya. Jadi agak nyantai sambil saya saat teduh hari ini, pagi ini ya, saya sambil sharing sama teman-teman. Jadi hampir 2 tahun yang lalu teman-teman, tepatnya di tanggal 6 Oktober tahun 2021, saya ngalamin kecelakaan. Saya ingat banget, itu jamnya jam 8 pagi kurang 2 menit, saya ngejar absen di kantor. Jadi posisinya udah dekat kantor ya, paling kurang lebih 200 sampai 300 meter itu udah nyampe kantor. Tapi malah kecelakaan. Jadi sebelumnya itu saya touring sama teman-teman saya. Paginya itu saya berangkat hari Senin ya kalau salah itu. Saya mau perpanjang pajak kendaraan saya, terus sama mau cuci motor saya yang saya bawa saat itu. Akhirnya pajak nggak diperpanjang, motor pun nggak bersih, saya kecelakaan. Jadi kecelakaan saya nabrak truk Sudin air ya, yang warna biru, bukan PPSU ya, bukan yang oranye. Sharing saya kali ini bukan dari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya mau menunjuk hasilnya. Waktu itu jaraknya itu antara motor saya sama mobil itu sama truknya kayaknya masih di bawah 80 meter. Jadi kecepatan saya masih lumayan cepat sih. Waktu itu kan ngejar absen ya, sekitar 60 km per jam lah, itu kan lumayan ya. Dan truknya pun jalannya itu 2 sisi, hanya pas 2 mobil aja gitu. Jadi nggak bisa double kalau ada mobil yang sampingan. Saat saya lagi jalan ya, truknya tiba-tiba langsung muter balik untuk di jalan set gitu kan. Nggak langsung muter balik gitu. Jadi langsung diam di tengah jalan, nggak ngasih sen. Saya nabrak masih dalam keadaan sadar ya. Saya ngeliat nggak ngasih sen ya, terus nggak ada yang parkirin, terus nggak ngeliat kaca spion, nggak ngeliat ke belakang apa dan lain-lain. Tiba-tiba langsung ngepot-ngepot ke belakang, ya kan, aduh. Terus saya langsung blank. Dan di sini mulailah kasihnya Tuhan, maksudnya saya mulai connect sama Tuhan. Saya bilang waktu kecelakaan ya namanya berucapan udah semuanya bakal ya, karena saya yang luka parah, tapi saya masih belum ngerasain parahnya saat itu. Dan setelah saya minum ya, saya minta minum sama orang sekitar. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan yang hidup hari ini. Tanpa ada rasa cemas ya, saat itu belum ada rasa cemas ya, karena ya udah baru lapar. Yang saya lakukan itu, karena sebelumnya juga setiap saya ngalamin sesuatu hal apapun itu saya selalu bersama Tuhan, konten gitu. Dan jangan lewatkan untuk hal ini, jangan lewatkan untuk hal yang seperti ini ya. Saya terbaring, ya, saya diangkat di trotoar, saya melihat darah saya yang cukup banyak di jalanan. Dan apa ya,
Ya makin kenceng saya bilang sama Tuhan, Tuhan thank you untuk hari ini. Saya kabarin atasan saya saat itu, ya saya bilang, Pak, udah kecelakaan. Gimana tuh apa dan ya, saya nggak balas lah. Yang saya fokus ya udah, saya udah kasih kabar, udah selesai. Saya pasang status, ya selesai. Ya. Karena posisi saya kerjanya saat itu ya benar-benar hampir over lah ya. Jadi hampir setiap menit itu handphone saya nggak pernah diem. Jadi saya nggak bete lah setiap hari ya, masih ada kerjaan, bahkan subuh pun saya masih kerja kadang-kadang ngeliatin handphone, sistem dan lain-lain. Setelah saya kasih kabar, saya di trotoar, saya ngeliatin darah saya, pakaian saya semua pada sobek. Ya, itu yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan thank you. Di saat saya ngerasain sakit ya, saya ngerasain sakit, saya cuma bilang itu dan diangkatlah saya di truk yang saya tabrak. Saya ingat banget darah yang netes di bangku itu cukup banyak gitu. Sampai saya di rumah sakit itu juga baju saya, celana itu hampir semuanya berlumuran darah. Padahal cuma tangan yang luka, karena memang pendarahannya luar biasa. Di jalan saya agak ngilu sedikit kalau saya cerita sekarang juga ya. Jadi di jalan itu dekat saya kecelakaan itu di Kartini, saya dirawat di rumah sakit Husada. Di jalan saya sambil megang tangan saya lagi sambil seperti ini ya. Karena kalau diturunin tuh agak sakit gitu, jadi saya pegangin gitu. Ya saya pikir nggak sobek, nggak patah atau apa kan ya. Emang sakit ya, cuman berdarah. Cuma saya nggak pikiran kalau saya sobek. Pas di siku sini, dan dulu saya habis operasi beberapa hari yang lalu. Saya coba angkat sedikit set, ya, agak bunyi, bukan bunyi, agak berasa ya, krek, ngeledar, aduh, saya bilang, saya sambil coba berkali-kali angkat lagi, krek, aduh, ya, saya cuma bilang ya nanti, wah patah, saya ingat banget saya sambil nyadarin kepala ke belakang, aduh, patah nih, gitu kan, dan mulai pikiran saya agak udah mulai agak kemana-mana, udah mulai ngawur, kacau kemana-mana. Gimana nanti besok kontrak, gimana nanti biaya hidup, gimana nanti listrik, gimana nanti air, sampah dan lain-lain, wah mulai kacau gitu kan. Akhirnya saya dibawalah ke rumah sakit Husada, saya digotong ya, dengan santai, saya pindah ke tempat tidur yang di IGD yang buat orang sakit. Dan saya bilang ya sambil megang saya terus bilang, Tuhan thank you untuk hari ini, jangan terlewatkan gitu. Kalau memang Tuhan hari ini udah menjadikan hal seperti ini, ya berarti Tuhan udah siapkan semuanya. Ya dengan santai saya cuma kabarin kakak saya yang beda rumah sama mama saya, jadi saya tinggal berdua sama mama saya. Bapak saya udah almarhum, saya nggak mau bikin khawatir mama saya. Ya saya kabarin kakak saya, si Aldo kecelakaan. Dia langsung tanya, kecelakaan di mana, apa dan lain bla 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 gitu kan. Ada di rumah sakit Husada, tolong bawain pakaian, aku bilang gitu kan. Kita dibawain lah. Ternyata dibawain datang mama saya yang datang juga sama kakak saya. Dan saya shock dong, aduh kenapa mama saya yang datang gitu kan. Padahal ya, saya udah ada planning dari awal, saya nggak mau angkat mama saya ya. Udah biarkan saya dirawat di sini ya. Entah apapun itu alasannya, alasan konyol sebenarnya berapa hari gitu kan dirawat gitu. Karena saya tahu saat saya ngabarin mama saya, pasti akan ada rasa khawatir. Dan benar saat dia datang, mukanya udah agak pucat, dan dia bilang, aduh kenapa Aldo gitu kan, sampai dia udah hampir mau nangis ya. Saya nggak bakal tega lihat ibu saya nangis untuk hidup saya gitu kan. Ya dengan santai, ya udahlah, mereka udah datang. Yang saya tahu ya, saya udah terbaring di rumah sakit dengan keadaan buat saya itu udah cukup parah ya, itu karena pertama kali sampai kain kasa yang untuk darah itu rasanya itu 3 lembar itu nggak cukup untuk hentikan darah saya ya. Itu 4 sampai 5 lembar itu baru berhenti darah saya.
dibersihin sama dokter ya, sampai darahnya benar-benar berhenti. Disuntik berkali-kali, saya ingat banget, disuntik tetanus, disuntik apalah itu di sini sampai 6 sampai 7 kali, di atas 6 kali itu saya ingat banget, disuntik berkali-kali. Udah saya pasrah gitu kan, ya udah saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, dengan satunya saya udah saya pasrah aja gitu, namanya sakit ya sakit ya. Terus kenapa saya nggak khawatir ya, karena saya tahu ya Tuhan udah siapkan semuanya. Ya, saya bilang Tuhan thank you, jangan sampai terlewatkan hari ini, biarkan yang Allah mengalami hari-hari ini, masa-masa yang seperti ini. Dokter minta asuransi, atau dia nanya kemarin sempat nanya kemarin merawat apa gitu, terus sama bilang KTP. Ya, saya cuma bilang dokter tolong ambil tas saya gitu kan, semuanya ada di situ. Saya tadi diambil tas saya, dikasihlah saya kasih ke dokternya, ini dok KTP saya, ini BPJS TK saya, atau ini asuransi manual saya gitu. Saya waktu itu masih karyawan outsourcing, masih belum karyawan tetap ya, karyawan kontrak waktu itu. Dan ya udah saya kasih semuanya persyaratannya, apa yang rumah sakit itu butuhkan ya saya punya. Ya, saya dirawat dan saya masuk ruang ruang untuk pasien ya hari itu juga, jadi nggak lama ya. Dan apa ya, saya ngelihat keluarga saya yang datang ke saya, ada ponakan saya yang support saya merasa Tuhan udah siapkan semuanya, apalagi yang saya lakukan. Padahal saat itu pikiran saya udah mulai kacau, gimana nanti di besok gini karena kan waktu saya sampai di IGD ya saya dikabarkan, waduh Pak tangannya sobek, waduh Pak ini tangannya ada patah tulang nih Pak di sikunya Pak, jadi saya patahnya di siku teman-teman ya. Jadi saya bingung, aduh dokternya harus seperti apa ya, mau nggak mau harus pasang pen, waduh gitu kan. Saya sempat bergumul, gimana itu Tuhan, saya masa harus pasang pen, gimana nanti saya nantinya harus dibedah, harus dioperasi apa dan lain-lain. Ya udah akhirnya saya pasangkan. Setiap malam ya, jadi sebelum operasi saya setel lagu rohani ya, saya setel lagu rohani ya, sambil saya merenung sama Tuhan, sambil saya bertanya, Tuhan kenapa harus ada hal seperti ini? Saya jadi merepotkan mama saya jadi merepotkan keluarga saya. Jadi saya merasa saat itu saya hanya pemberat yang memberatkan orang lain. Dengan posisi saya yang sampai saat hari ini ya, saya begitu rangkul keluarga, saya rangkul mama saya yang saya saat itu khawatir gitu kan, kenapa mama ada di sini gitu loh, kenapa mama nggak tidur di rumah, kenapa mama nggak makan yang cukup, yang bergizi di rumah, ya, nyantai, tenang, nikmatin masa-masa tuanya. Karena saya punya janji sama papa, sama bapak saya akan jagain mama. Minimal mama bisa tidur tenang di rumah, bisa makan yang cukup, nyaman hidupnya di rumah. Ya, saya melihat mama saya di rumah sakit, dia tidur di bawah, saya merasa saya anak yang konyol. Kalau itu bukan jagain mama, malah mama yang jagain lo gitu. Ya dulu mama oke lah, jagain lo masih kecil, ya, kasih lo susu, kasih lo makan. Ya sekarang udah besar ya, lo jagain mama lo. Ya saatnya lo rawat mama lo, jadi terbalik gitu kan. Harus dibalik. Dulu yang mama jagain kamu, ya kamu sekarang jagain mama. Gitu. Ya saya juga lagi rohani, ya, saya dengar kesaksian di YouTube. Akhirnya sudah, saya bilang sama Tuhan, ada polos Tuhan ya. Saya percaya sama rencana Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau ajak hidup Aldo untuk suatu hal yang lebih baik, hidup Aldo mau kamu yang lebih luar biasa, silakan Aldo makan ya. Karena pesan dari almarhum pemimpin saya juga, pemimpin rohani ya. Jangan takut dong, dia bilang gitu.
Kalau emang hari ini sudah terjadi, ya udah terjadi lah. Tuhan udah siapkan semuanya. Jangan takut. Biarin Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Segala sesuatu yang sudah Tuhan cukupin, udah Tuhan penuhi, tenang aja, tinggal jalanin. Keep plan, trust and God bisa. Percaya sama rencana Tuhan. Terpolos. Biarin Tuhan yang menutup hidupmu. Tuhan mau apa hidupmu, beri hidupmu untuk Tuhan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Akhirnya singkat cerita, setelah saya beberapa hari di rumah sakit, kalau nggak salah 2 hari yang saya di rumah sakit, hari ketiga saya dioperasi. Saya melihat keadaan mama saya begitu bukan begitu agak lagi khawatir sama saya. Di jalan di sana bilang itu, Tuhan tolong doa pada anak. Saya dengar dengan kuping saya sendiri, dia ngantri saya sampai pintu depan IGD, bukan IGD, pintu untuk ruang operasi. Dan disitulah mulai saya bertemu dengan Tuhan yang secara pribadi ini dekat banget ya. Ini Tuhan sama Aldo ini hadirannya dekat banget, ini berasa banget ya. Saya makin keras tanya sama Tuhan ya. Saya mungkin agak sedikit attack Tuhan, mungkin saya sedikit ada dengan Tuhan ya. Tuhan, apakah Aldo harus menjalani seperti ini? Apakah Aldo harus pasangkan? Aldo harus operasi ya. Dan saya sepanjang itu sebelum saya dibius total ya, saya ngobrol sama Tuhan tentang itu ya. Dan saya bilang ujung-ujungnya ya udah, Tuhan thank you, jangan sampai terlewatkan hari ini. Biarkan Aldo mengalami seperti ini, apa yang Tuhan mau, Aldo berikan hidup Aldo sama Tuhan seluruh. Dan saya ingat banget di ruang operasi itu masa-masa saya sama Tuhan itu benar-benar Tuhan nampakin hadirat buat saya. Tuhan itu sampai nyentuh 3 titik dalam hidup saya di secara fisik ya. Tuhan nyentuh itu kekuatan di tangan kanan saya. Dia nyentuh di sini itu pengharapan atau iman saya lupa. Antara kedua ini ya, pengharapan dan iman. Dia sebut. Dan itu saya sampai sekarang saya masih merinding gitu. Saya waktu itu ya saya sampai merinding di rumah sakit, di ruang operasi gitu ya. Yang terakhir saya bilang sama Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidup Tuhan. Sama waktu Tuhan di kayu salib dia ngomong sama apa? Serahkan hidup. Dan di situ saya ngerasain hadirat Bapak saya juga, ngerasain hadirat almarhum teman saya juga ya, teman sekaligus pemimpin rohani saya, yang benar-benar mereka berdua itu menjadi superhero-nya saya. Selain nama saya yang masih ada sekarang ya. Karena Bapak saya itu sayang banget sama saya. Dia banyak kisahnya lah tentang Bapak saya, yang intinya ya Bapak saya gitu. Sayang banget ya, karena anak-anak yang lain Bapak paling sayang sama saya. Dia selalu nemenin saya, apalagi kalau saya sering sakit ya, itu Bapak selalu nemenin saya sampai benar-benar aku harus sembuh gitu. Tunggu harus sembuh oleh Bapak Mama. Dan almarhum pembina saya, pemimpin rohani saya di gereja, ya, di gereja maupun di luar dia udah lebih dari segalanya lah ya. Tidak apa-apa kedua menurut saya. Jadi yang terus ngingetin saya, semangat Aldo gitu kan. Dan tak pikiran saya ngapain, cuma saya ngerasain hadirat gitu. Harus semangat Aldo, jangan takut, tetap polos, tetap percaya pada rencana Tuhan ya. Kalau hari ini ya saya ngerasain lagi ya, kalau hari ini Tuhan tak mau seperti ini ya tenang, jalanin. Jangan ada takut, nggak usah khawatir. Tuhan udah siapin semuanya. Akhirnya ya udah, saya dibius total. Ya, susahnya jangan bilang maaf ya Pak, ya saya maafin ya. Saya bilang gitu, saya maafin ya, saya nggak mati gitu ya. Iya dong. Ya, saya dibius, saya tidur. Saya itu operasinya kalau nggak salah dari jam 5-an deh. Jam 5 itu saya keluar dari ruang operasi itu sekitar jam 8 sampai jam 8 kata mama saya ya. Karena saya itu lagi tidur, lanjut istirahat ya, masih ada hawa-hawa biusnya ya. Jadi pagi tadi saya baru sadar.
Saya diceritain mama itu lama-lama dia dari jam segini sampai jam segini mama nungguin seperti apa dan lain sampai mama ketakutan ya kan. Dan singkat cerita ya, saya belajar tentang kasih murah-murahnya Tuhan, di mana Tuhan itu benar-benar sayang sama saya, mengasihi hidup saya. Padahal ya nggak ada angin, nggak ada hujan, atau nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba dia mengangkat gitu kan. Cuma dari situ saya belajar tentang mengasihi Tuhan. Ya sepanjang saya di rumah sakit saya belajar gimana cara saya mengasihi orang lain. Ya, orang yang lumpuh, orang yang cacat di luar sana, orang yang nggak mampu ya, secara ekonomi. Saya jadi belajar, jadi saya ngerti keadaannya dia. Ya. Oh dia begini loh, oh dia haus ya. Kadang nih saya lagi ngumpul sama teman-teman ya, sama teman-teman saya, baik itu di kerjaan atau di luar atau dimanapun, saya lagi mau berumpi ya, ngobrol, kita ngopi, kita makan bareng. Kadang ada aja satu teman yang kadang dia cuma minum doang sambil main handphone. Saya sampai sekarang itu masih ngerasain, gue ngerasain apa yang gue rasain. Ya. Mungkin ya 50-50 yang berpengalaman, tapi gue ngerasain apa yang gue rasain. Sambil saya di rumah sakit, sambil saya ngeliatin tangan saya, sambil saya pegang ya. Saya merasakan kalau saya menjadi adalah orang yang lumpuh, orang yang cacat, orang yang nggak bisa apa. Karena saya benar-benar waktu itu saya nggak bisa apa-apa. Tangan saya yang sakit ketika saya dipegang leher saya, ya saya pegang leher saya sendiri, itu berasa sakitnya loh. Dan itu berasa sakit yang nggak tahu kenapa ya, karena tangan saya emang udah sobek, patah sampai ke dalam, jadi udah benar-benar sobek sempurna, ada tulang lah gitu ya. Jadi benar-benar berasa kalau dipegang sini, kalau di sini, kalau saya gerakin badan sesuatu kayaknya berasa banget di sini. Gitu kan. Karena saya udah diam aja tidur, gitu kan. Kalau misalnya bangun saya harus bantu tangan saya seperti ini. Ya, tangan saya waktu itu udah digigit selesai dioperasi, tangan saya lurus sama sekali nggak bisa dibengkok. Jadi saya benar-benar merasa kalau saya adalah orang yang lumpuh, kalau saya adalah orang yang cacat, kalau saya adalah orang yang nggak berguna sama sekali. Kadang pandangan saya, ya pandangan seorang manusia saya, kadang-kadang saya melihat, lu ngapain sih begitu kan? Lu ngapain begitu? Biar apa gitu? Emang lu nggak punya kemampuan gitu kan? Emang nggak ada hal yang bisa lu kerjain gitu biar lu bisa ngasihkan uang gitu. Saya dulu ada tukang parkir teman-teman. Saya dulu parkir aja. Bukan hampir lagi, 3 tahun lebih saya parkir. Saya biayain hidup saya sendiri itu kurang lebih itu hampir 3 tahun juga. Saya ngekos sendiri, saya biaya makan sendiri ya. Saya sekolah dari beasiswa dari gereja. Makanya kadang secara sifat saya masih agak sombong, saya suka melihat orang, lu ngapain sih kayak gitu, lu masih bisa cari kerja yang lain. Ya kan dulu gue bisa loh kayak gini lo sekolah gitu, dari hasil parkir gue bisa biaya hidup gue makan sehari-hari dari jualan kaos, aksesoris handphone apa dan lain-lain, gue masih bisa cari uang sendiri. Ya kenapa lu nggak bisa gitu? Kenapa lu sampai maksudnya sampai segembel itu? Emang gak ada hal yang harus lu kerjain kan? Karena saya masih bisa berpikir seperti itu sebelum saya kecelakaan. Setelah saya dioperasi ya, saya sadar itu. Oh ini loh, rasanya menjadi seperti mereka. Orang yang nggak punya kemampuan, ya, orang yang benar-benar terkapar yang secara fisik udah, anjir lo ngapain sih, ya kan? Udah nggak berdaya gitu kan. Tapi ketika saya di operasi dan saya mengalami hal-hal itu ya, saya merasa please, saya butuh bantuan, saya butuh pertolongan. Maukah kamu tolong saya? Saya waktu itu saya benar-benar butuh bantuan. Tolong saya, betul. Saya nggak punya kemampuan. Saya untuk ambil gelas pun saya nggak punya kemampuan. Sampai saya bilang sama saya, mama tolong ambil gelas itu, saya mau minum. Mama tolong makan, suapin saya, karena aku sakit.
Mama tolong ambil bis mau itu, saya mau pipis. Saya benar-benar ngerasain saya menjadi orang yang lemah, orang yang cacat, orang yang nggak berdaya, teman-teman. Walaupun hanya luka di tangan, ya, kaki saya masih bisa gerak, tangan kiri saya masih bisa gerak, tapi saya ngerasain hal itu. Kasih Tuhan itu benar-benar musuh dalam hidup saya. Ayo kasih orang lain setelah ini. Tuhan nggak jahat sama hidupmu. Tuhan nggak pernah mau hidupmu jelek. Tuhan nggak mau pernah hidupmu cacat. Nah. Dan Tuhan nggak pernah dia tuh berhenti mengasihi hidup. Dan justru saat engkau sengaja berbuat dosa, ya mungkin kau udah berhenti mengasihi Tuhan. Saya sampai berpikir seperti itu. Saya dengan keadaan seperti itu Tuhan masih mengasihi hidup saya, masih ada mama saya, masih ada tabungan saya yang cukup ya untuk cover hotel kakak saya yang nggak boleh jaga di situ. Jadi kakak saya sama anaknya ya sama suaminya lagi itu sempat tidur di hotel. Mama saya di sendirian di rumah tadi karena kan cuma boleh sendiri ya, satu orang yang menunggu. Saya masih cukup buat cover itu. Ya, dan singkat cerita, saya ngerasain untuk hal-hal itu ya benar. Saya belajar mengasihi, untuk orang-orang yang sampai hari ini ya. Saya bukan merasa sombong atau saya merasa di atas ya. Saya melihat orang-orang yang belum menjadi seperti saya, orang-orang di luar sana yang ada kasih mereka, ngertiin mereka, ngertiin keadaannya. Ngertiin keadaannya dari secara fisik maupun kondisi hatinya. Lu hari ini ngerti karena lu udah ngalamin waktu masa-masa itu, udah ngalamin ya. Tinggal hari ini bagaimana hidupmu menolong orang lain ya. Lu kalau hari ini sakit, lu hari ini cacat ya misalnya gitu ya, lu hari ini udah luka berat sampai dioperasi pas sampai ya, tuh udah ngerasanya lebih dulu. Tuhan udah lebih dulu ngerasain hidupnya lu. Tinggal hari ini bagaimana engkau memperlakukan Tuhan untuk orang lain. Tuhan gak bisa secara langsung, Tuhan tuh gak bisa secara langsung turunin tangannya untuk tolong orang lain, gak bisa. Tuhan itu butuh aku, Tuhan itu butuh kita untuk menolong orang lain. Makanya Tuhan itu mau ajarin salah satu kita biar enak, biar kasihnya itu disebarluaskan. Dan Tuhan lagi waktu itu ya benar-benar ngajarin saya itu tentang kasih seorang bapak untuk anaknya. Dia nggak pernah ninggalin saya. Sekalipun saya berbuat dosa, Tuhan itu nggak pernah ninggalin saya. Tuhan sayang sama saya. Dosa yang nggak disengaja ya. Yang saya ngelihat tangan saya yang sudah dioperasi dipasang pem. Singkat cerita saya sampai rumah, pikiran saya udah kalah takut, udah hancur. Saya nggak bisa ngapain, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngetik, saya nggak bisa ngepres kaos usaha saya ya. Pokoknya saya udah jadi rasa-rasa itu hampir 80% itu saya cacat, saya nggak bisa ngapain gitu. Pikiran saya udah amburadul. Gimana nanti ya, balik lagi yang tadi saya bilang, gimana nanti biaya hidup saya, kontrakan saya ke depannya seperti apa, gimana mama saya gitu kan. Dan hampir waktu itu saya berpikir, udahlah, hampir saya nyerah, ya udahlah gitu kan. Saya mau berhenti kerja ya berhenti, mau dipecat ya silakan. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Tabungan lama-lama kekuras dengan biaya hidup saya. Sudah, ya mungkin jalan ke Tuhan, ntar ada yang lain atau gimana saya nggak tahu. Akhirnya ya saya tipe orang yang kalau udah ada masalah ya harus cepat diselesaikan gitu kan. Enggak ya berhubung secara manusia ya pasti punya yang namanya sifat emosi ya, penyesalan itu pasti ada, itu adalah hal yang wajar untuk seorang manusia gitu. So, kita bukan Tuhan gitu, kita bukan manusia 100% kudus, yang 100% kudus itu cuma Tuhan gitu. Kita nggak bisa nyaingin seperti itu.
saya masih ada rasa kesal, saya masih ada rasa kecewa, patah hati gitu kan. Banyak itu waktu itu saya alami kan. Intinya ya udah, rendahkan emosimu ya sebelum matahari tenggelam. Artinya boleh kita nyesal, boleh kita patah hati, kita boleh low semangat, kita boleh bahkan secara alam bawah sadar kita ya, karena kita ngetek Tuhan ya itu adalah hal yang wajar gitu kan. Tapi jangan lama-lama, harus ada alam dalam hidup kita itu sadar, jangan kayak gitu mulu gitu kan. Ya, akhirnya udah saya paksain untuk aktivitas saya mulai mandi. Kan saya waktu itu saya nggak berani mandi teman-teman. Mohon maaf ya, kayak untuk pup aja, kayak buang air besar aja saya agak takut gitu kan, karena saya nggak bisa untuk bersihkan. Akhirnya ya saya pasang tali di kamar mandi gitu kan. Saya mulai dari hal-hal yang kecil, saya beresin tempat tidur saya mulai belajar tidur nyamping ke kanan atau ke kiri gitu kan. Saya coba biasakan aktivitas yang kecil sampai akhirnya ayolah saya mulai ngepres pakai tangan kiri, mesin presnya saya ikat pakai tali gitu kan. Saya mulai nyenter atau mulai mengukur itu sablonannya pakai penggaris dengan tangan kiri gitu kan. Saya muter-muter badan saya gitu kan. Saya lakukan semua aktivitas itu, saya paksain. Ya buat saya harus seperti itu gitu kan. Dan gak cuma saya, bahkan teman-teman pun harus seperti itu gitu kan. Boleh kita low semangat, boleh kita capek, boleh ngeluh gitu dengan keadaan yang ada sekarang. Bahkan ada yang mungkin lebih parah dari saya ya silakan gitu. Kalau teman-teman mau seperti itu ya, malah kalau secara alam bawah sadar teman-teman ya kita itu adalah hal yang wajar. Cuman ya pesan saya jangan lama-lama gitu kan, karena kita pribadi ya kita harus semangat gitu untuk ngejar itu semua. Dan akhirnya ya udah saya paksa semua aktivitas saya, mulai dari nyablok, mulai dari mandi, bersihin tempat tidur, tidur yang entah langsung kiri kanan, tapi cuma selonjoran aja begini doang ya kan. Jadi saya mulai ngepres, ngepres kaos itu lumayan loh gitu kan pegangannya, apalagi ngangkat itu lumayan. Jadi saya ngangkat, saya akalin lah, saya gunain kaki saya gunain tangan kiri saya masih kuat gitu kan. Saya mulai ngetik pakai tangan kiri saya walaupun lambat gitu kan, cuma saya masih bisa ngetik dengan tangan kiri saya buka laptop, saya mulai mengoperasikan komputer. Dan saya mulai mengoperasikan mesin sablon saya, mesin pres saya, ya, printernya, sablon dan lain-lain. Ya, saya mulai ngurusin ikan ya dengan di akuarium ya. Saya mulai hal-hal yang kecil. Akhirnya di tanggal 1 September ya, pokoknya awal September, awal bulan banget saya masuk kerja. Saya naik kereta, saya paksain karena saya punya tanaman mindset dalam pikiran saya. Aldo udah nggak boleh seperti itu. Aldo harus semangat, Aldo harus cari uang, masih ada tanggung jawab yang harus Aldo pertanggungjawabkan. Ya, Aldo ini laki-laki, suatu hari nanti Aldo akan menjadi pemimpin keluarga. Ya. Dan awal bulan itu Aldo kerja, saya kerja ya, saya berangkat naik ojek online dari rumah sampai stasiun Bawabaya, lalu sampai di stasiun Sawah Besar di Jakarta Pusat, lanjut lagi naik ojol ya sampai kantor, kan. Dari kantor ke Tilo naik ojek online, pulang ada minta temen kolektor atau apa gitu kan, saya minta nebeng gitu kan, terus sampai kantor gitu. Selama 1 bulan lamanya saya seperti itu, habis uang saya di angkot. Ada cerita kecilnya ya, saya pikir waktu itu akan berganti sama kantor, ternyata enggak. Ya, saya sempat marah karena awalnya juga mau diganti ya, cuman katanya nggak diganti. Banyak miskomnya ya, udahlah. Saya rasa saya lakukan semua itu ikhlas, ya udah saya jalanin. Tapi selama 1 bulan itu saya dapat pengalaman yang spesial juga dari Tuhan. Saat saya di kereta, banyak banget itu karyawan dan mahasiswa sampai anak-anak sekolah itu, saya ngerasain diri mereka selama 1 bulan.
dan mereka ngajak kejaran waktu di kereta. Ya. Saya melihat ada yang naik kursi roda, ada yang pegang tongkat, ya, yang kakinya mungkin habis dioperasi atau apa saya nggak tahu, sampai hamil apa dan lain-lain. Ya, saya dengan santainya saya jalan, saya sambil pegang tangan saya ya, apalagi tangan saya punya cincin ya, kalau saya kan suka iseng di jalan gitu, kalau namanya handphone ya saya main ini gitu, apalagi saya tahu tangan saya waktu itu luka ya. Jadi saya nggak berani main handphone di tengah keramaian seperti takutnya ada aksesori kayak ada copet dan lain-lain. Jadi saya pakai tas handphone semuanya taruh di depan. Yang saya main sih cincin saya gitu kan, cincin saya putar-putarin gitu kan. Saya pakai tas patah tulang saat itu. Ya kadang ada yang nyenggol gitu kan, ada yang nyenggol gitu kan, ada yang nyenggol, ada yang sengaja kadang ngepak gitu kan, aduh gitu kan. Saya benar-benar ngerasain jadi mereka, benar-benar ngerasain jadi mereka ya, mereka kejar-kejaran waktu, mereka kejar-kejaran waktu dengan keadaan mereka yang mungkin lebih parah dari saya. Ada yang berdiri di kereta padahal dia lagi hamil, dia pakai tongkat. Masih ada yang nggak sadar gitu loh, padahal itu depannya dia sendiri gitu kan. Saya cuma lihat ya, saya ngerasain apa yang kamu rasain. Ya kalaupun saya waktu itu duduk ya, saya akan memberinya dulu, karena saya tahu apa yang dia rasakan. Saya mulai belajar mengasihi orang lain dengan keadaan yang saya mungkin sama seperti dia, atau ya nggak seberapa lah dibanding dia. Tapi saya belajar mengasihi diri orang lain di saat diri saya sendiri pun saya butuh dikasihi sebenarnya. Cuman ya seperti itu, balik lagi kasih mula-mula gitu kan. Dimana Tuhan itu mengasihi hidup saya di saat dia lagi sebenarnya Tuhan lagi butuh pertolongan saat dia masih ada di bumi gitu kan. Cuman dia sampai rela mati ya. Dia sampai rela mati untuk mengasihi saya juga. Begitu pun saya dengan kadar saya saat itu, saya harus mengasihi orang lain. Semua itu tentang kasih. Banyak hal yang saya rasakan saat itu ya. Pada intinya ya adalah bagaimana tentang mengasihi. Dan Tuhan itu ada loh. Tuhan itu ada loh. Saya merasakan Tuhan itu ada. Kalau Tuhan nggak ada, waktu saya kecelakaan juga mati, saya meninggal. Yang buktinya kalau Tuhan ada itu ya Tuhan tolong saya gitu kan. Saya nggak khawatir, Tuhan sudah siapkan BPJS saya, Tuhan siapkan tabungan saya, Tuhan siapkan segala yang saya butuhkan di rumah sakit. Saya ada laptop, ada tab, ada handphone ya. Bahkan kalau saya kesusahan lihat jam, saya bisa taruh jam sebelah kanan saya bisa nonton, saya bisa ya cengar-cengir, saya masih bisa pakai handset ya. Tuhan udah siapkan semuanya, yang penting lo santai, Tuhan tolong banget. Yang penting Tuhan, yang penting kalau itu percaya kalau Tuhan itu ada. Sama kayak rambut kita gondrong ya. Kenapa kita nggak dicukur? Karena kita nggak pernah datang ke tempat tukang cukur rambut, salon, barbershop, ya kan? Sama. Kalau kita nggak pernah ngerasain Tuhan itu ada, berarti kita nggak pernah datang sama Tuhan. Setuju kan? Ya. Saya ngerasain Tuhan ada karena saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada. Saya samperin hati ya. Hati ketemu hati, saya merasakan Tuhan itu ada. Dan Tuhan tolong saya. Ya. Saya kecelakaan gitu. Tuhan nggak tinggal dia. Tuhan ulurin tangannya. Tuhan topang saya sampai saya hari ini benar-benar pulih, tinggal nunggu lepas dari tanggung. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Tuhan yang memberi ya Tuhan yang mengambil. Kalau Tuhan yang memberikannya, Tuhan pun akan mengambilkannya. Dan itu Tuhan ada. Ya. Tuhan itu ada, itu buktinya. Gitu. Dan saya datang sama Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi hidup saya. Ya, saya percaya sama Tuhan. Tuhan mengingatkan saya tentang kasihnya Dia. Saya belajar banyak tentang Dia. Dan itu membuat saya yakin Tuhan itu beneran ada. Tuhan itu udah ngerasain lebih dari saya. Sebelum saya menjadi hari ini, Tuhan udah ngerasain duluan. Tuhan udah menjadi hari ini. Itu kan hari 2000 tahun yang lalu. Tuhan udah ngerasain semua itu. Ya.
Dan Tuhan itu benar ada, kasihnya itu benar-benar nyata. Coba teman-teman bayangin, kalau misalnya Tuhan nggak ada, siapa yang nolong saya sampai hari ini? Ya, mohon maaf ya, setelah saya kecelakaan, yes, yang saya hampir mau berhenti kerja, saya udah pasrah dengan kehidupan saya, terserah deh mau jadi apa, mau jadi gelandang atau apa, terserah deh. Mau masih ada keluarga yang lain, terserah. Mau semua tinggal sama siapa silakan. Aldo mau tinggal di Bubuk ya terserah gitu kan. Aldo bisa tidur di jalanan, di rumput atau di mana ya terserah Aldo, gitu kan. Tapi di bulan April ya tahun 2022 ya, Tuhan maniskan hidup Aldo, Tuhan maniskan hidup saya untuk naik jabatan promosi dari outsourcing ke karyawan tetap. Hebat Tuhan. Tuhan tuh nggak tinggal diam. Tuhan tuh udah nolong, dia kasih surprise. Tuhan itu udah nolong, dia kasih surprise untuk saya. Bahkan sampai saya hari ini, ya, saya yang tadinya saya nggak mama saya itu tiduran di rumah sakit, aduh, sampai ngenes hati saya. Sampai saya hari ini saya masih bisa di rumah mama saya. Ya. Yang tadinya tidurnya pakai kipas angin, saya taruh itu AC di kamar. Tuhan itu nggak tinggal diam, teman-teman. Dan Tuhan itu ada. Tuhan itu nyapa. Sama yang kayak tadi saya bilang, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman datang sama Tuhan, teman-teman jumpa itu kan. Di ruangan tertutup, kalau teman-teman punya kamar, teman-teman masuk ke kamar, teman-teman kunci gitu kan, setel ruangan itu. Ya. Teman-teman boleh merenung sama Tuhan, sambil connect, coba berusaha connect di hati. Tuhan itu nyata. Dia itu nggak bohong. Dan singkat cerita ya udah selesai saya operasi, harusnya tahun 2022 di bulan Oktober ya saya lepas pen, cuman saya harus sempat di bulan ini, di bulan September ini saya baru lepas pen ya, saya baru sempat, karena kan tahun 2022 saya baru promosi, dapat promosi baru. Promosi nggak tanggung-tanggung lagi teman-teman, promosi yang Tuhan kasih. Kalau saya kerja di anak Astra, saya di FPF gitu. Dulu saya di JSD lah gitu kan, saya sekarang kalau bisa ya kelasnya masih setara dengan SVP gitu kan. Kita ada golongan ya teman-teman, ada golongan A, B gitu kan, ada C, 1, 2, 3 gitu kan. Golongan saya cukup tinggi waktu itu. Saya dapatkan dengan tanggung-tanggung dan saya sempat terkejut gitu kan, saya dapat promosi yang seperti ini langsung gitu kan, yang enggak dari bawah lagi nih ya kan, bukan dari kolektor lagi ya, atau kasir atau apa gitu kan, langsung SPP gitu kan. Wow, saya sempat kaget dan saya sempat tergiur dan wow gitu kan, dengan golongan yang ada, dengan insentif, dengan tunjangan yang ada ya, saya bersyukur, wow, thanks ya untuk semua, untuk apa yang sudah Tuhan kasih. Saya bersyukur dan saya ambil ya Tuhan. Ya. Keren teman-teman ya. Dan setelah itu, singkat cerita ya, sudah gitu ya. Saya coba maintenance pekerjaan saya. Ya, saya coba berbaur, makanya baru sempat operasi di bulan ini setelah 2 tahun kemudian, karena saya backup kerjaan saya dulu untuk nyari sela-selanya ya, untuk saya menguasai posisi saya yang baru ya. Dan setelah saya lepas pen ini ya, sampai sekarang juga saya masih belajar untuk mengasihi orang lain. Saya masih berusaha untuk mendalami keadaan orang lain itu seperti apa, mendalami dalam arti ngerti ya Dok, jadi jangan ngejudge ya Dok, apa yang hari ini orang lain lakukan sama kamu ya sudah cukup, kamu ngerti keadaannya, kamu pernah sombong, kamu pernah jatuh ya kan, ya sekarang mengertilah keadaannya, di mana saat dia ngejudge lo gitu kan,
Gimana saat dia nggak bisa ngerti hidup lo gitu kan, sudah lo ngerti kan jadinya dia gitu kan, ya sudah, maafkan, rilis, selesai, kasih hidupnya, jangan jelek-jelekin orangnya, dan jangan benci orangnya. Kalau lo mau benci orangnya, benci dosanya, jangan orangnya gitu. Kayak itu yang saya dapatkan hari ini gitu. Kalau hari itu temuin orang-orang yang seperti itu, ya sudah, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, dan kasihilah mereka seperti kamu mengasihi musuh. Itu adalah hal yang sulit sebenarnya teman-teman. Cuma dari saya untuk mengalami semua itu, hal yang sudah terjadi 2 tahun yang lalu, saya kecelakaan apa dan lain-lain. Ternyata saya merasakan begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, yang sebenarnya mereka sok kuat lah gitu. Ya saya ngerasa jadi mereka gitu. Jadi sampai hari ini saya paham gimana sih rasanya jadi mereka gitu kan. Saya ngerti lah gitu kan, mereka butuh apa, mereka butuh diapain, ya saya ngerti gitu kan. Jadi nggak cuma anjir lu ngapain sih gitu kan, anjir gitu kan, lu begini banget sama lu, awas lu besoknya gitu kan. Wah, sekarang saya udah gak pernah kayak gitu lagi. Kalau dulu ya, wah lu dulu kayak gini, jangankan orang lain, kadang atasan saya sendiri dulu sebelum saya kecelakaan gitu. Lu lihat ya, keluarga lu nanti, ketika keluarga lu nanti, anak-anak lu atau apa keturunan lu ada yang kerja di perusahaan gue gituin lu teman. Jadi saya belajar sekarang, oke, dia seperti itu, saya tahu perasaan saya ngerti keadaannya. Oh mungkin dia sedang capek, oh mungkin dia lagi banyak kerja, oh mungkin dia lagi ada tuntutan dari atasan, kayak dia akan bawa seperti apa. Saya ngerti loh perasaannya gitu kan. Banyak hal yang saya pelajari teman-teman. Sampai saya selesai operasi, saya masih belajar seperti itu ya. Makin hari semakin baik, dan saya belajar banget tentang kasih, dimana Tuhan itu tetap mengasihi hidup saya di saat saya melakukan dosa. Dan justru saat saya sengaja melakukan dosa, ya, saya udah berhenti mengasihi Tuhan. Jadi stop untuk berpikir yang menjelekin orang ini gak dosa lah gitu kan, yang mencela orang ini, ngejudge orang ini gak dosa lah gitu kan. Stop pikiran seperti itu. Perasaan orang itu bisa sakit, apalagi kalau memang hatinya udah sakit ya, apalagi fisiknya udah sakit, udah jelek, teman-teman malah salah lagi ya. Saya nggak nyalahin siapapun, sharingnya saya gitu, karena saya konsep pribadi. Ketika saya dicela, saya pernah begini waktu saya pasangkan yang dioperasi ya. Saya kan aktivitas pakai tangan kiri, jadi saya selalu menerima apapun atau melihat pakai tangan kiri, karena saya lagi itu pernah dibilang tangan bagus. Dari situ aja saya udah merasa anjir, konyol banget sih hidup lo gitu kan. Jadi stop untuk hal-hal seperti itu. Kalau teman-teman boleh bantu dia, teman-teman boleh kasih dia gitu kan. Perjuangan saya waktu itu sempat keras, sempat benar-benar luar biasa untuk menikmati kasihnya Tuhan. Saya masih minder di saat saya masih berjuang luar biasa untuk mencari uang ya, untuk menafkahi mama saya dan diri saya pribadi dan masa depan saya. Masa depan maksudnya saya mempunyai tabungan untuk hari yang akan datang, saya mau seperti apa dan lain-lain untuk beberapa tahun ke depan. Saya berjuang keras, apalagi tangan saya yang masih kaku. Saya ingat banget tangan saya ini sampai benar-benar kaku dan harus dilatih untuk nekuk ya teman-teman ya. Dulu tangan saya benar-benar lurus begini teman-teman, nggak bisa ngapain ya.
Dokter bilang harus dilatih untuk bisa nekuk, kalau nggak akan permanen lurus terus sampai saya tutup usia. Saya paksa nekuk teman-teman. Nih teman-teman, kalau nekuk segini aja, itu udah alhamdulillah banget. Makin saya tekuk, makin saya nangis teman-teman. Saya kadang suka maksa diri. Saya tipe orang yang maksa teman-teman. Kadang ini tembok ya, ini temboknya. Kadang saya suka paksain tangan saya dari lurus begini sampai saya nekutin badan saya sendiri, saya dorong itu sampai saya nangis gitu. Tuhan tolong saya. Pokoknya perjuangan saat itu benar-benar luar biasa. Ya, Tuhan tunjukin poinnya dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang ya. Tuhan benar-benar tunjukin ya. Tuhan mau. Nggak cuma Aldo yang kenal Tuhan, nggak cuma Aldo yang boleh ngerasain kasihnya Tuhan, nggak cuma Aldo yang boleh ngerasain manisnya Tuhan. Ya, pokoknya nggak cuma Aldo yang boleh ngerasain hadirat Tuhan. Aldo boleh kenal orang-orang kasihnya Tuhan, karena Tuhan secara pribadi, Tuhan nggak bisa kenalin dirinya ke orang lain gitu. Ya. Karena ini adalah hal yang sensitif, cuman saya masih bisa share sama teman-teman. Untuk percaya sama Tuhan itu adalah hal yang konyol, saya bilang. Kenapa konyol? Karena Tuhan itu, karena Tuhan ya. Karena di pikiran kita, kalau kita dalamnya itu hanya hal yang hanya hal yang ilusi lah, teman-teman. Tuhan itu nggak ada, gitu, dan Tuhan itu nggak ada. Makanya saya bilang, percaya sama Tuhan itu adalah hal yang konyol. Tapi teman-teman perlu tahu, Tuhan itu ada. Dari mana Tuhan ada? Teman-teman jumpa itu. Kalau sejauh ini dan selama ini Tuhan ada, teman-teman nggak pernah jumpa Tuhan. Coba teman-teman sekali, teman-teman ada di ruangan tertutup, hanya teman-teman sendiri, teman-teman setelah rohani, ya. Teman-teman merasakan hadirat Tuhan. Saya yakin sama halnya yang saya bilang tadi, ketiga kalinya saya bilang, kalau teman-teman rambutnya gondrong, teman-teman rambutnya panjang, nggak pernah cukur, dan lihat orang yang dilihat orang lain jelek lah gitu kan, nggak pernah cukur gitu ya, karena teman-teman nggak pernah datang ke salon, nggak pernah datang ke barbershop gitu kan, karena teman-teman nggak pernah mau datang ke sana, makanya teman-teman rambutnya panjang. Coba deh teman-teman datang ke Tuhan, teman-teman rasain kasih hadiratnya, ya. Keluar dari ruangan, teman-teman pasti ngerasain kasihnya Tuhan. Ya, gimana Tuhan itu melakukan teman-teman itu spesial. Berapa kali teman-teman diselamatkan dari kecelakaan, berapa kali teman-teman diselamatkan dari kejadian-kejadian yang fatal di kantor, yang teman-teman harusnya dipecat tapi teman-teman masih ada di sini. Gimana rasanya teman-teman itu sakit ya, tapi teman-teman masih bisa sembuh ya, dengan obat-obatan yang ada. Dan jangan menjadi manusia yang konyol. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kadang ada manusia yang konyol ya, ada 2 orang deh teman-teman, ada dua orang yang dalam banjir di satu lingkungan. Perahu pertama datang, tawarin kedua orang ini, ayo naik, banjirnya akan segera naik, akan menutupi setiap rumah, atapnya itu akan ditutupi dengan air sampai nggak ada daratan yang kering dan bisa diinjak manusia ya. Akhirnya 2 orang itu menolak, katanya Tuhan pasti tolong. Ya ada nih orang-orang kayak gini nih, ya percaya, cuman konyol. Perahu yang kedua datang lewat, ayo Pak, airnya udah semakin tinggi gitu kan. Nggak ada warga lagi di sini yang bakal selamat gitu kan. Semuanya udah mengungsi di dataran kering yang aman, tinggal bapak berdua nih. Akhirnya singkat cerita si bapak yang satu lah ini naik, oke lah saya naik. Ya. Tinggal bapak yang satu lagi mau ikut, enggak, saya masih percaya Tuhan bakal tolong saya.
ya entah itu mungkin ini air akan surut ya, atau apa namanya saya bisa bernapas di dalam air apa dan lain ya, Tuhan pasti akan tolong gitu. Itu adalah yang konyol. Kira perahu kedua lewat, perahu ketiga lewat, airnya udah sekepala teman-teman, udah sekepala si orang yang kedua ini. Dia tawarin, ayo pak, itu bapak bakal tenggelam gitu kan, bakal tenggelam ini gitu kan, udah nggak ada daratan yang bapak bisa injak lagi yang lebih tinggi sekarang ya, bapak nggak bakal bisa napas apa dan yang lain. Nah Tuhan pasti akan tolong ya. Udah akhirnya lewat lah perahu yang ketiga. Nggak cuma perahu ketiga yang lewat, orangnya juga lewat yang kedua. Sampailah dia bertemu dengan Tuhan, dia komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak tolong saya? Tuhan cuma bilang, saya udah tolong kamu 3 kali, tapi kamu nggak mau ngambil. Gimana saya mau tolong kamu lagi? Kamu udah nggak percaya sama aku udah 3 kali. Ya kan? Bapaknya cuma diem. Dia cuma ingat, iya ya, udah 3 kali tolong. Ya kadang ada kita manusia yang kita udah percaya sama Tuhan, sama Allah kita, tapi kita masih konyol yang berharap Tuhan tuh ada, Tuhan tuh secara fisik tuh ada. Tuhan tuh nggak ada teman-teman, tapi dia ada di hati kita. Tuhan itu butuh kita untuk menolong orang lain, sama Tuhan itu butuh orang lain untuk menolong kita. Makanya saya waktu kecelakaan, saya digotong royong untuk sampai di truk, sampai di rumah sakit, sampai mama saya nolongin saya. Banyak orang yang nolongin saya, butuh ini, butuh ini, tolongin, makan disuapin, mandi dimandi ya, di rumah sakit. Tuhan butuh orang lain, Tuhan tetap butuh kami. Sejelek-jeleknya kamu, sedosa-dosanya kamu, Tuhan butuh kamu. Tapi jangan pernah sekali-sekali kamu, bukan kamu, kita sengaja berbuat dosa. Karena kalau kita sengaja berbuat dosa, artinya kita sengaja berhenti mengasihi Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Dan singkat cerita, itulah kisah saya, cukup panjang, yang pada intinya mungkin agak sedikit mukul ya ngomongnya. Yang pada intinya ya Tuhan mengasihi saya dan Tuhan itu ada. Dan kalau hari ini teman-teman ngalamin susahnya, teman-teman ngalamin apa ya, teman-teman lagi merasa hidup teman-teman ini lagi payah, lagi lemes, lagi butuh suatu pertolongan, percaya aja sama Tuhan dan jangan ambil tindakan yang konyol. Apa yang teman-teman bisa lakukan, just do it, simple gitu kan. Jangan mempersulit diri sendiri. Dan apa ya, belajar mengasihi itu adalah hal yang penting. Kadang ada orang yang kita kasihi tapi orang itu malah ngejelekin kita. It's okay, nggak apa-apa. Belajar tentang kasih. Saya belajar banget tentang kasih. Dari kejadian itu saya belajar banget kalau emang Tuhan ada, nggak cuma sekedar mitos. Ya, kalau Tuhan itu ada katanya dong, gitu kan, Tuhan itu ada. Tapi saya benar-benar ngerasain kalau hal Tuhan itu ada dalam hidup saya dan teman-teman. Itulah kisah saya, ya, cukup agak panjang. Saya ceritakan yang pada intinya adalah kasih murah-murah. Dan jangan pernah untuk mengetek orang lain, jas orang lain. Ya orang itu cacat gitu kan, ya orang itu nggak punya kemampuan gitu kan. Justru kita lah yang harus tolong dia. Kamu butuh apa? Ya, ayo makan bareng. Karena saya suka sengaja beli makan orang lain di pinggiran. Kadang ya secara nggak sengaja ya, saya lewat, saya melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi mengutin apa namanya plastik, gelas di tong sampah ya.
Ya kadang pas saya emang beneran lagi pengen makan, beli makan, pulang kerja, ya saya buru-buru gitu kan beli makan, gitu saya mau beli dia makan ya mau buru-buru ya putar balik, ya semoga dia masih ada, ya benar itu masih ada saya kasih. Kadang-kadang saya juga kalau ada rezeki lebih ya saya kasih uang. Bilang, ini Pak, makan ya, minum ya, ini ada sedikit rezeki. Itu nggak sombong teman-teman, itu bukan perilaku yang sombong. Kalau teman-teman mau ngasih ya ngasih lah, silakan, jangan sampai teman-teman merasa kita sombong gitu ya. Teman-teman tuh mau ngasih, ngapain takut dibilang sombong gitu kan. Selama teman-teman mau ngasihnya, nih Pak, ini Bu, makannya, minumnya saya ada sedikit rezeki. Kecuali teman-teman lagi ngasih ya, teman-teman video ini kadang-kadang ini saya bodo amat ya ada sedikit ini atau apa, teman-teman sengaja video ini, nih Pak, nih Bu, ada sedikit rezeki, ada makanan, sedikit selfie gitu kan. Aduh teman-teman, teman itu namanya cari perhatian. Bukan mengasihi orang lain dengan tulus. Kalau kita tulus, kalau kita mengasihi orang lain, kasih tanpa pamrih. Artinya ketika kita mengasihi ya kita pure mengasihi, nggak ada timbal balik. Ntar mudah-mudahan gua kayak gini. Jangan kayak gitu teman-teman. Oke. Saya besar harapan saya untuk saya sharing hari ini, saya cerita, saya berbagi kasih, saya berbagi hidup sama teman-teman. Besar harapannya teman-teman boleh belajar dari kisah hidup saya. Nggak perlu teman-teman ngerasain gitu ya, cukup saya ngerasain hal seperti itu, kejadian seperti itu ya. Kan nggak mungkin teman-teman harus patah tulang dulu, harus dipasangkan dulu, dioperasi dulu, teman-teman baru ngerasain apa yang ada di saya gitu kan, ngerasain mujizatnya Tuhan. Gimana ngerasainnya jadi orang lain nggak perlu teman-teman. Ini cerita ya teman-teman, boleh kan banyak saksi hidupnya teman-teman. Ada mama saya, gitu kan. Ada kakak saya, ada teman-teman saya, teman-teman om, teman-teman gereja, teman-teman kerja, teman-teman main, banyak teman-teman ya. Teman-teman kalau kenal saya, teman-teman boleh tanya sama saksi hidupnya gimana sih si Aldo dulu gini. Bukannya saya sombong gitu kan, cukup saya yang ngerasain. Makanya saya sharing hari ini, saya berbagi hidup hari ini, saya berbagi kasih hari ini. Ya besar harapannya saya aja seperti ini, jangan yang lain atau jangan teman-teman. Ya, belajarlah dari kisahnya hidup saya dan pahami mulai mengasihi orang lain. Dan mencintai diri sendiri itu adalah hal yang penting. Gak perlu teman-teman ambil tindakan konyol untuk teman-teman pengen yang mohon maaf membunuh diri lah, yang mencelakakan diri sendiri. Teman-teman gak perlu seperti itu. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ada masalah, boleh teman-teman nyesel, boleh teman-teman nggak percaya sama Tuhan sekalipun, ya teman-teman boleh ikut nyesel, sakit hati, emosi, itu adalah hal yang wajar. Asal teman-teman punya kontrol dalam hidup teman-teman, alarm dalam hidup teman-teman. Udah cukup, jangan lama-lama. Ya. Ada warningnya dalam hidup teman-teman ya. Udah ya dong, jangan lama-lama. Karena memang saat kita dapat masalah, ya, kita secara di bawah alam sadar kita ya kadang kita emosi yang meledak-ledak gitu kan, kita ambil tindakan yang kadang kita nggak pikirin gitu kan, tiba-tiba langsung dar gitu kan, langsung ngelakuin apapun yang pengen kita lakuin tanpa kita pikirin lagi kedepannya harus seperti apa. Kita harus tanamin alarm warningnya kita nih dalam hidup kita ini secara permanen. Mulai sekarang tanamin mindset, kalau ada masalah cepat selesaikan. Untuk segala emosi, penyesalan, apa dan lain-lain itu adalah hal yang wajar. Teman-teman manusia, teman-teman bukan Tuhan, begitu pun saya. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Sama-sama belajar, sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama mengenraj kasihnya Tuhan. Kalau teman-teman dapat kasihnya Tuhan, teman-teman pernah dapat mukjizat Tuhan dalam hidup teman-teman yang benar-benar nyata, ya teman-teman boleh sharing, teman-teman boleh enlarge kasih itu. Jangan biarkan kasih itu berhenti di hidup teman-teman ataupun saya. Jangan biarkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang udah gede, yang udah tua bangka gitu kan,
Gitu-gitu aja. Teman-teman harus kenalin Tuhan. Tuhan itu saya bilang yang tadi, Tuhan itu butuh teman-teman. Tuhan itu juga butuh saya, butuh kita. Karena kita secara manusia percaya sama Tuhan itu adalah anak yang kotor. Jadi Tuhan butuh kita untuk mengenalkan Dia ke orang lain. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Udah sejam lebih. Ya, besar harapan saya seperti itu. Bermanfaatlah untuk teman-teman. Saya nggak mau kasih Tuhan stuck hidup saya, dan saya juga udah janji sama Tuhan. Setelah saya dioperasi, ya setelah saya mengalami semua ini, saya mau sharing sama siapapun orangnya, berbagi hidup, berbagi kasih sama orang lain. Saya mau kenalin Tuhan. Thank you.